Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yeniati Ulfa MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi fikih. Perkenalkan, saya Ibu Puji Cahyani, NPM 241210460190. Di sini saya akan memaparkan materi terkait salah satu tokoh fikih, yaitu Imam Hanafi. Baik, yang pertama ialah biografi dari beliau. Imam Hanafi yang nama lengkapnya ialah Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit, merupakan salah satu ulama besar dalam sejarah Islam. Beliau lahir di kota Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah, yang berarti sekitar tahun 699 Masehi. Saat itu umat Islam baru saja melewati masa Khulafaur Rasyidin dan memasuki era kekuasaan dinasti Umayyah. Imam Hanafi lahir dari keluarga keturunan Persia. Ayahnya adalah seorang pedagang, dan Imam Hanafi sendiri juga menjadi pedagang kain sejak muda. Dari sinilah muncul salah satu sisi unik beliau, yaitu pemikiran yang rasional, logis, dan sangat praktis. Karena memang terbentuk dari dunia perdagangan yang menuntut kejelian dalam berpikir dan mengambil keputusan. Yang menarik, meskipun beliau bukan berasal dari kalangan pesantren, sejak awal semangat belajarnya luar biasa tinggi. Beliau belajar kepada banyak ulama besar, salah satunya adalah Hamad bin Abi Sulaiman, seorang ulama Kufah. Tempat beliau banyak menimba ilmu fikih. Setelah Hamad wafat, Imam Hanafi kemudian menggantikan posisi gurunya sebagai guru besar fikih di Kufah. Imam Hanifah juga punya murid-murid hebat seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, yang kemudian menyebarkan ajarannya ke seluruh wilayah kekuasaan Islam. Menariknya, meskipun Imam Hanafi adalah seorang ulama besar, beliau tidak pernah menjabat sebagai qadhi atau hakim. Meski sering ditawari, ia menolak karena ingin tetap bebas dalam menyampaikan pendapat tanpa tekanan dari penguasaan. Dan pada akhir hidupnya, Imam Hanafi wafat pada tahun 150 Hijriah, sekitar 767 Masehi di Baghdad. Bahkan wafatnya pun menyisakan kisah tersendiri, karena menurut beberapa riwayat, beliau dipenjara oleh Khalifah Abbasiyah karena menolak menjadi hakim dan wafat dalam keadaan dipenjara. Pembahasan yang kedua ialah perspektif Imam Hanafi dalam ilmu fikih. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ialah mengutamakan akal dan kias atau analogi. Imam Hanafi sangat menekankan peran akal dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Ia menjadikan kias sebagai salah satu sumber hukum utama setelah Al-Quran dan Sunnah. Kias digunakan untuk menghubungkan kasus-kasus yang baru dengan hukum yang telah ada, selama memiliki alasan hukum yang sama. Yang kedua ialah menggunakan istihsan atau prevensi hukum. Istihsan adalah metode meninggalkan kias umum demi mengambil keputusan hukum yang lebih adil, maslahat, atau ringan bagi umat. Imam Hanafi menggunakannya untuk menghindari kekakuan hukum dan memberikan solusi yang lebih fleksibel terhadap permasalahan umat. Yang ketiga ialah selektif terhadap hadis ahad. Beliau tidak mudah menerima hadis yang diriwayatkan oleh satu orang dalam tiap tingkat sanad atau hadis ahad, terutama jika bertentangan dengan qiyas atau prinsip-prinsip umum dalam syariat. Bagi Imam Hanafi, validitas dan kehati-hatian dalam menerima hadis sangat penting demi menjaga keakuratan hukum. Yang keempat ialah toleran dalam perbedaan pendapat. Imam Hanafi membuka ruang untuk perbedaan pendapat, baik dengan muridnya maupun ulama lain. Ia tidak memaksakan pendapat pribadi dan menghargai ijtihad orang lain. Sikap ini membuat mazhab Hanafi terkenal inklusif dan dinamis. Yang kelima ialah fikih sosial dan kontekstual. Pendekatannya terhadap fikih sangat memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Ia menetapkan hukum tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial budaya
dan kemaslahatan umum. Hal ini menjadikan fikih lebih relevan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemudian pembahasan yang terakhir ialah hasil pandangan terhadap ilmu fikih. Imam Hanafi berhasil melahirkan mazhab Hanafi, salah satu mazhab fikih terbesar dalam Islam yang berkembang luas di berbagai wilayah seperti Asia Tengah, India, Turki, dan negara-negara lain yang pernah berada di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah dan Turki Utsmani. Pandangan fikih yang dikembangkan Imam Hanafi bersifat rasional, fleksibel, dan kontekstual, sehingga mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi sosial dan zaman yang terus berubah. Ia mengedepankan akal dan metode ijtihad seperti qiyas dan ihtisan dalam merumuskan hukum, menjadikan fikih yang dihasilkannya tidak kaku, tetapi terbuka terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Salah satu ciri penting dari hasil pandangannya ialah fikih yang memberikan ruang bagi pertimbangan sosial dan realitas masyarakat. Hukum Islam menuntut Imam Hanafi tidak hanya dilihat dari teks, tetapi juga dilihat dari maslahat atau kemanfaatannya dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, mazhab ini sangat kontekstual dan relevan untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selain itu, Imam Hanafi juga dikenal sangat menghargai perbedaan pendapat. Ia tidak memaksakan satu pandangan tertentu, tetapi membuka ruang dialog dan ijtihad bagi para ulama serta masyarakat selama tidak keluar dari prinsip-prinsip syariat. Hasil dari pendekatan ini menjadikan fikih Hanafi sangat dinamis dan kaya akan ragam pendapat. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan saya tentang salah satu tokoh fikih yaitu Imam Hanafi. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.